Rawahu Imam Al-Bukhari. Kaum muslimin jemaah salat subuh rahimakumullah. Alhamdulillah, mari kembali kita bersyukur kepada Allah Azza wa Jalla yang pada pagi hari ini masih memberikan kepada kita nikmat kesehatan, nikmat keimanan. Alhamdulillah, keimanan tersebut masih tertanam, masih tertancap di dalam hati kita, sehingga dengan keimanan tersebut kita mampu melangkahkan kaki kita, mengayunkan tangan kita menuju ke rumah Allah Subhanahu wa taala untuk melaksanakan perintahnya salat subuh berjamaah. Dan insyaallah kita lanjutkan dengan kajian subuh. Salawat berangkaikan salam buat arwah pucuk pimpinan kita Nabi besar Muhammad sallallahu alaihi wasallam. Allahumma salli ala Muhammad wa ala ali Muhammad. Bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, sebagaimana yang disampaikan oleh moderator kita di awal tadi, alhamdulillah hari ini kita sudah masuk bulan Sya'ban 1444 Hijriah. Maka 29 hari lagi Bapak-bapak, ibu-ibu, kita akan memasuki bulan Ramadan. Di bulan Sya'ban, kata ulama kita, Sya'ban dia adalah bulannya Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kenapa Bu disebut dengan bulan Rasulullah? Karena di bulan Sya'ban Allah Subhanahu wa taala menurunkan firman-Nya, innallaha wa malaikatahu yusalluna 'alan nabi ya ayyuhalladzina amanu sallu 'alaihi wa sallimu taslima. Kemudian bulan Sya'ban juga ulama kita mengatakan bulan di mana kita harus mempersiapkan diri kita untuk memasuki bulan Ramadan. Bulan Sya'ban adalah bulan kelalaian Bapak ibu-ibu. Banyak orang yang lalai di bulan Sya'ban. Kenapa? Karena bulan Sya'ban diapit dengan 2 bulan mulia. Diapit dengan 2 bulan mulia, yaitu bulan Rajab dan bulan Ramadan. Bulan Rajab orang banyak berlomba-lomba untuk beramal saleh. Kemudian di bulan Ramadan, apalagi bulan Ramadan, siang berpuasa, malam orang salat tarawih. Maka orang banyak lalai di bulan Sya'ban. Akan tetapi Rasulullah sallallahu alaihi wasallam, sebagaimana hadis yang disampaikan oleh Aisyah tadi, apa kata Aisyah? Ahabbus syuhur, bulan yang paling dicintai oleh Nabi sallallahu alaihi wasallam untuk berpuasa adalah bulan Sya'ban. Kemudian Rasulullah menyambungnya dengan bulan Ramadan. Di riwayat lain dikatakan Rasulullah kadang-kadang di bulan Sya'ban itu tidak tahu apa-apa ibu-ibu, apakah berpuasa atau beliau berbuka. Tak kelihatan makan minumnya. Di dalam hadis lain dikatakan Rasulullah 1 bulan Sya'ban itu penuh beliau berpuasa. Nah, maka di bulan Sya'ban ini kita dianjurkan memperbanyak puasa sunnah. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, alhamdulillah kesempatan yang diberikan oleh Allah, kita sampai di bulan Sya'ban ini adalah satu rahmat dan karunia dari Allah. Kalau Allah mau bisa saja menutup bapak-bapak, ibu-ibu, tapi masih diberikan kesempatan untuk memasuki bulan Sya'ban ini. Artinya Allah ingin kita berlomba-lomba untuk memperbaiki diri kita. Kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, surah Ibrahim ayat 24 dan ayat 25. Kata Allah Subhanahu wa taala, alam tara kaifa daraballahu masalan kalimatan thayyibatan kasyajaratin thayyibatin asluha sabitu wa far'uha fis sama'. Tidakkah kamu memperhatikan bagaimana Allah telah membuat perumpamaan kalimat yang baik seperti pohon yang baik, akarnya kuat dan cabangnya menjulang ke langit. Kemudian di ayat 25 Allah katakan, tu'ti ukulaha, yang mana pohon tersebut menghasilkan buah, kullahinin biizni rabbiha, setiap waktu, setiap masa dengan izin Tuhannya.
Wa yadribullahu al-amsala lin-nasi la'allahum yatazakkarun. Dan Allah menjadikan perumpamaan tersebut untuk manusia agar mereka mengingatnya. Bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita di rumah memiliki sebatang pohon yang sangat rimbun, batangnya besar, dahannya rindang, dan memiliki buah yang bisa kita manfaatkan. Dan pohon tersebut, bapak-bapak, ibu-ibu, enggak pernah berhenti berbuah. Kalau kita di Indonesia, bapak, ibu-ibu, pohon durian itu musim-musiman, ada bulan-bulannya. Kalau lagi berbuah lebat, tapi ada satu saat buahnya tidak akan muncul. Rambutan musim-musiman. Tapi ini yang dicontohkan oleh Allah Subhanahu wa taala adalah sebatang pohon yang mana pohon tersebut besar batangnya, rindang dahannya, buahnya lebat, dan tidak pernah berhenti berbuah. Bahagia apa ibu-ibu kalau memiliki pohon seperti itu? Pasti bahagia. Sayang tak dengan pohonnya? Pasti disayang. Kalau batangnya besar tak berbuah-buah, kita tebang ya Pak Bu. Tapi ini batangnya besar, rindang, dan memiliki buah yang lebat dan gak pernah berhenti-henti berbuah. Maka kata Allah Subhanahu wa taala, itu adalah perumpamaan yang kita jadikan pelajaran untuk diri kita. Bagaimana bapak-bapak, ibu-ibu? Yang pertama, kata Allah Subhanahu wa taala, asluha sabitun. Kenapa pohon tadi dia bisa besar? Karena akarnya, pokok batangnya itu sangat kuat. Maka alim ulama kita mengatakan itu yang bisa kita ambil pelajarannya adalah kekuatan akidah dan tauhid yang harus kuat tertancap di dalam hati kita. Pohon tadi bapak-bapak, ibu-ibu, kalau dia tidak banyak akarnya, tidak kuat pokoknya, maka mudah tumbang. Datang angin tumbang. Maka di ayat-ayat setelahnya Allah permisalkan pula orang-orang kafir. Bagaimana orang-orang kafir? Dia bagaikan tanaman yang merayap. Dia merayap di atas permukaan, di atas tanah. Kemudian tanaman itu tercabut akarnya, kemudian mengering. Maka kalau datang angin, mudah dibawa oleh angin. Tapi orang-orang mukmin, orang-orang beriman, itu Allah permisalkan dengan sebuah pohon yang kuat, sebatang pohon yang kuat, yang pokok batangnya atau akar pohonnya itu sangat kuat sekali. Kalau datang angin, apapun bentuk anginnya, dia siap untuk menghadangnya. Dia kuat bertahan dari goda-godaan, dari ancaman-ancaman, dari gangguan yang datang dari luar. Maka bapak-bapak, ibu-ibu, inilah yang harus kita perkuat, yaitu keimanan dan akidah yang harus kuat tertancap di dalam hati kita. Kalau kita lihat sejarah bapak-bapak, ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, itu 16 tahun Rasulullah berdakwah di kota Mekkah. Itu dakwah beliau adalah tauhid. Jadi akidah yang pertama kali ditanamkan, diberikan pondasi yang kuat untuk para sahabat beliau. Keimanan kepada Allah Subhanahu wa taala. Belum masuk dalam perintah-perintah syariat, salat, zakat, puasa, haji. Tetapi akidah dulu yang ditanamkan, ditancapkan di dalam hati para sahabat beliau. Maka kalau kita lihat bapak-bapak, ibu-ibu, para sahabat Rasulullah adalah orang-orang yang sangat kuat keimanannya. Kalau kita baca sejarah para sahabat tersebut, kalau Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat, itu apa yang mereka katakan? Sami'na wa ata'na. Kami dengar dan kami taati. Turun perintah hijab, itu para wanita, bapak, ibu-ibu, mengambil kain-kain di rumah, mungkin bisa jadi juga spray tempat tidur, itu yang dijadikan untuk hijabnya, biar rambutnya tidak kelihatan. Kemudian turun ayat untuk melarang orang-orang minum minuman keras. Itu seluruh sahabat menumpahkan minuman-minuman yang ada di rumahnya sampai kota Mekah, kota Madinah itu, kata ulama sejarah itu, sampai banjir dengan
dengan minum saking banyaknya khamar. Tapi ketika turun ayat itu tidak ada membantah. Sami'na wa ata'na, semuanya dibuang. Turun perintah berjihad, itu semangat bapak-bapak ibu-ibu. Saya ya Rasulullah, saya ya Rasulullah, ikut untuk berjihad. Apa semangatnya? Semangat untuk berada di garis terdepan. Maka bapak-bapak ibu-ibu, ketika kita lafazkan kalimat la ilaha illallah Muhammadur Rasulullah, kalimat itu bukan hanya terucap dari lisan kita, akan tetapi betul-betul berdasarkan dari hati kita. Kalimat itu tertancap kuat di hati kita, sehingga apa yang keluar dari lisan kita, sami'na wa ata'na. Apapun perintah yang Allah berikan, maka kita siap untuk menjalankannya. Apapun larangan yang Allah Subhanahu wa taala larang, kita siap untuk meninggalkannya. Bapak-bapak, ibu-ibu, jemaah salat subuh rahimakumullah. Kita ambil contoh salat. Karena begitu banyak perintah Allah Subhanahu wa taala. Kita ambil saja salat. Bagaimana salat? Apakah salat tersebut betul-betul kita melaksanakannya dengan kata sami'na wa ata'na, atau malah kita keberatan untuk melakukannya, ada rasa berat untuk melakukannya? Maka kata Rasulullah SAW, orang yang paling berat melakukan salat adalah orang-orang yang munafik. Kenapa? Mereka ingin dilihat oleh orang-orang mereka sebagai orang muslim, akan tetapi di hatinya tidak sesuai dengan apa yang akan mereka lakukan. Maka untuk salat itu berat sekali bapak-bapak ibu-ibu. Tetapi orang-orang yang beriman, yang mereka di dalam hatinya tertancap betul keimanan tersebut, maka apapun perintah Allah, maka mereka akan mengatakan sami'na wa ata'na. Baik itu salat, puasa, baca Al-Quran, sedekah, zakat, maka mereka tidak akan merasa keberatan untuk melaksanakannya. Kalau orang yang beriman melakukan perintah Allah, maka kata Allah Subhanahu wa taala, wa far'uha fis sama. Maka amal-amal ibadah mereka bagaikan pohon yang akan mencakar langit. Artinya apa bapak-bapak, ibu-ibu? Ketika keimanan itu kuat di hati kita, apa yang dihasilkannya adalah melaksanakan perintah Allah Subhanahu wa taala, dan amal itu terangkat ke langit. Tidak hanya sebatas di dunia bapak ibu-ibu. Kalau amal yang sebatas di dunia bagaimana? Amalan yang hanya sebatas untuk mencari nama baik, untuk mencari pujian daripada orang-orang yang berada di sekitar kita, maka itu sampai di dunia saja. Kalau di akhirat nanti kata Allah, haba'an mansura, dia bagikan debu yang berterbangan, tak ada manfaatnya. Salat lain, salat, puasa, zakat, akan tetapi niatnya tadi dia tidak bersumber di dalam hati yang ikhlas lillahi ta'ala, bukan karena keimanan kepada Allah Subhanahu wa ta'ala, akan tetapi dengan tujuan mencari popularitas, mencari nama baik, mencari pujian dari orang lain. Maka amalan itu kata Allah haba'an mansura, dia bagaikan debu yang berterbangan. Tetapi dalam ayat ini pohon yang kuat tadi dia menculang ke langit, batangnya besar, menghasilkan buah-buah yang begitu sangat manis yang bisa dikonsumsi oleh manusia. Maka orang-orang yang beriman, dia juga menghasilkan amalan-amalan yang bermanfaat untuk diri dia. Kalau salat bermanfaat tak, Bu? Kalau salat yang kita lakukan ada manfaatnya tak? Udah mulai merasakan belum? Apa kita salat hanya sebatas menggugurkan kewajiban kita, atau habis salat itu kita mendapatkan manfaat yang lain? Karena banyak dari kita bapak ibu-ibu ternyata salat itu hanya sebatas menggugur kewajiban. Cukup kita salat sudah, kita lepas dari hutang kita sebagai hamba Allah. Sedangkan kata ulama kita, salat itu adalah ibadah yang paling pertama nanti dihisab di yaumil qiyamah. Dan salat itu di dalam syariat kedudukannya adalah bagaikan kepala di dalam jasad. Maka manfaatnya begitu sangat banyak bapak-bapak ibu-ibu. Kita contohkan, salat itu bisa mengikis rasa sombong di dalam diri kita.
Maka kalau habis sholat bapak-bapak ibu-ibu kita masih sombong, amati sholatnya belum sampai kepada titik yang diinginkan oleh keimanan kita. Di dalam sholat kita merendahkan diri kepada Allah serendah-rendahnya. Di dalam anggota tubuh kita yang paling berharga adalah kepala kita. Kalau kaki bapak-bapak ibu-ibu itu dipegang kawan biasa, dipukul kakinya biasa, tangannya biasa dipegang. Tapi kalau kepala kita dipegang kawan, nah itu bahaya. Bisa adu hantam. Karena kita menghargai kepala kita. Akan tetapi di dalam salat bapak-bapak ibu-ibu, kepala yang kita hargai tadi itu kita sejajarkan dengan telapak kaki kita, terjatuhkan ke tanah. Untuk membuktikan apa bapak-bapak ibu-ibu? Kita merendahkan diri kita di hadapan Allah Subhanahu wa taala. Maka seharusnya bapak-bapak ibu-ibu ketika kita habis salat, maka sifat tawadhu tadi ada di dalam hati kita. Rasa sombong, rasa egois itu hilang di dalam diri kita. Tapi kalau kita sudah sholat 5 waktu tetapi rasa sombong tersebut, rasa egois tersebut masih juga, berarti sholat kita harus diperbaiki. Baik itu bacaannya, gerakannya, ya, kekhusyukan di dalam sholat itu yang perlu kita perdalam lagi. Kemudian salat tadi kata alim ulama kita bapak-bapak ibu-ibu, dia bisa mendatangkan ketenangan di dalam jiwa kita. Orang yang salat itu dia tenang bapak-bapak ibu-ibu. Dia tidak akan pernah keluh kesah di dalam menjalani kehidupannya. Yang ada di dalam ucapannya adalah lafaz alhamdulillah. Baik diberikan itu rezeki oleh Allah, baik itu ujian yang baik maupun ujian yang tidak baik, maka mereka akan tetap tenang. Mereka tetap bersyukur kepada Allah Subhanahu wa taala. Beda dengan orang yang tidak salat. Kalau orang yang tidak salat bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita bedakan dengan orang yang salatnya rajin, maka dari raut wajahnya itu sudah kelihatan. Orang yang sering salat itu kelihatan wajahnya begitu sangat tenang. Kelihatan kewibawaan di dalam dirinya. Maka bapak-bapak ibu-ibu yang dirahmati Allah Subhanahu wa taala, kalau kita punya problem, baik itu problem dengan orang-orang di rumah, ya istri, anak, maka tidak ada jalan keluarnya terkecuali kita datang ke masjid, wudhu dan ikut salat berjamaah. Insya Allah hati kita akan kembali adem, kembali tenang. Tetapi bapak-bapak ibu-ibu, kalau kita diuji dengan ujian yang tidak baik, kita malah menjauh dari Allah, maka dampaknya akan lebih fatal. Maka kalau kita lihat di media bapak-bapak ibu-ibu, ada orang tua yang tega menzalimi anaknya, ya, karena ribut, tidak kuat lagi, emosi tidak terkontrol lagi, akhirnya anak tadi yang menjadi sasarannya. Seorang suami ribut dengan istrinya, berakhir dengan kejadian yang sangat tragis. Banyak di berita, banyak di media sosial kita lihat. Kenapa bapak-bapak ibu-ibu? Karena mereka tidak bisa mengontrol emosi dan tidak mau datang ke masjid. Coba kalau mereka ada masalah, mereka ambil air wudhu, salat 2 rakaat, minta jalan keluar kepada Allah Subhanahu wa taala, maka tidak ada masalah yang tidak akan terselesaikan. Kemudian salat itu bapak-bapak ibu-ibu, dia bisa mendatangkan keikhlasan di dalam diri kita di dalam beribadah. Kalau salat kita baik, pasti sisa-sisa ibadah yang lain akan ikut baik. Kalau kita ikhlas di dalam salat, maka yang lainnya pasti akan ikut baik juga. Karena salat itulah induknya. Kalau kita puasa, zakat, haji, semuanya kita lakukan, tapi salat tidak. Maka kata Rasulullah itu tidak memiliki manfaat. Maka salatlah yang paling utama, dan dia yang paling utama dan paling awal nanti dihisab oleh Allah Subhanahu wa taala sebelum amalan-amalan yang lainnya. Maka salat wajib bagi kita untuk memperbaikinya bapak-bapak ibu-ibu. Maka dengan keimanan tadi
Dengan keimanan yang tertancap kuat di hati kita, maka kita akan menghasilkan amalan-amalan terbaik juga. Dan amalan-amalan itu kata Allah Subhanahu wa taala, dia akan menculang ke langit dan kemudian dia akan menghasilkan buah. Apa manfaatnya? Manfaatnya kalau salat kita diberikan ketenangan, kita diberikan sifat tawadhu di dalam menjalani hari-hari dan aktivitas kita sehari-hari. Dan di bulan Sya'ban ini juga Bapak-bapak, Ibu-ibu, Rasulullah menganjurkan kita banyak berpuasa. Puasa-puasa sunnah maka kita hidupkan, terutama Senin Kamis, Yaumul Bid. Kita hidupkan persiapan untuk melatih diri kita ketika masuk bulan Ramadan nanti. Nah, dengan keimanan yang kuat tadi, kalau orang mukmin dia mendengar Rasulullah SAW seperti itu di bulan Sya'ban, maka yang mereka lakukan adalah sami'na wa ata'na. Kami akan coba, kami akan ikuti, kami akan laksanakan. Memang berat di awal-awal Bapak Ibu-ibu. Ya, kalau di pesantren itu kadang-kadang anak-anak ada yang sampai sembunyi-sembunyi untuk makannya. Kenapa? Memang berat. Dari pagi sampai sore kita dilatih untuk orang sekitar kita makan minum. Kita nak puasa, berat lah Bapak Ibu. Berat. Pergi ke pasar dan kita puasa, orang lagi beli sate. Apalagi kalau perokok, berat. Wah, ini paling berat ini Bapak Ibu-ibu. Kita puasa kawan ngisap, pasti nak batal juga. Nah, makanya kata Rasulullah, bulan Sya'ban bulan kelalaian. Maka kalau lagi orang lalai itu Bapak Ibu-ibu, kalau kita mampu untuk beramal ibadah, maka itu paling luar biasa pahalanya. Orang-orang tidak puasa, kita puasa Bapak Ibu-ibu. Orang-orang lagi tidur malam, kita bangun malam. Orang-orang lagi asik di pasar, kita sholat duha. Maka kata Rasulullah, orang-orang yang seperti tadi itu, mereka yang paling besar pahalanya. Ibadahnya ikhlas lillahi ta'ala. Kemudian Bapak-bapak, Ibu-ibu, karena bulan Sya'ban adalah bulan di mana Allah Subhanahu wa taala turunkan ayat innallaha wa malaikatahu. Kata alim ulama kita diminta untuk memperbanyak salawat kepada Rasulullah sallallahu alaihi wasallam. Kalau para ulama kita Bapak-bapak, Ibu-ibu, di bulan Sya'ban ini bulan di mana penuh berharap biar dapat berkah dan umurnya dipanjangkan agar bertemu dengan Ramadan. Allahumma barik lana fi Rajab wa Sya'ban wa ballighna Ramadan. Itu doa orang-orang terdahulu. Mereka menanam di bulan Rajab, bijinya ditanam. Di bulan Sya'ban itu mereka menyiram, merawat tanaman tersebut sampai dia tumbuh. Ketika Ramadan mereka memanen buahnya, tinggal dipanen. Kalau kita kan terbalik Bapak Ibu-ibu. Di bulan Ramadan itulah kita menanam, di bulan Ramadan itulah kita menyiram, di bulan Ramadan itu pula kita nak memetiknya instan. Makanya berat. Akhirnya keluar Ramadan menjadi pelepas. Yang kemarin tertahan, keluar Ramadan langsung dilepaskan galuh. Kenapa? Karena tidak latihan sebelumnya. Tapi kalau orang-orang terdahulu beda Bapak Ibu-ibu. Di bulan Rajab itu mereka sudah mulai menanam. Artinya mereka mempersiapkan amalan-amalannya, mempersiapkan ilmu-ilmunya. Apa ilmu untuk puasa? Dicarinya di buku, dipelajarinya, temui ustadznya. Apa nanti di dalam bulan Ramadan yang akan dianjurkan baca Al-Quran, mulai mereka belajar baca Al-Quran. Kalau kemarin tidak baca Al-Quran, sekarang mulai baca setengah halaman setiap hari. Kemudian beransur di bulan Sya'ban satu halaman. Di bulan Ramadan mereka tidak terberatkan lagi untuk sehari satu juz. Kenapa? Bacaannya lancar Bapak Ibu-ibu. Makanya kalau kita tanya ulama, contohnya Imam Syafi'i itu sehari 2 kali khatamnya di bulan Ramadan. Di luar Ramadan 1 kali. Kalau di dalam bulan Ramadan sehari itu 2 kali khatam Al-Qurannya. Berarti 60 juz. Ya tak aneh Bapak Ibu-ibu. Karena orang yang hafal itu mereka lebih cepat. Bacanya 10 menit atau 15 menit itu bisa 1 juz. Kenapa? Cepat bacaannya, sudah hafal. Ya kalau kita sudah hafal jalan, udah kita nak masuk kemana-mana. Tapi kalau belum, nak meraba, banyak tikungan pulo, banyak simpang-simpangnya pulo. Yang orang 1 jam, kita bisa 10 jam baru keluar dari gang tersebut Bapak Ibu-ibu. Maka di bulan Rajab kemarin kita tanam, kita cari Bapak Ibu-ibu. Sedekah, apa manfaat dari sedekah, apa fadilahnya. Kemudian di bulan Rajab ini mulai kita amalkan.
mulai berguyur. Di Ramadan nanti tinggal kita memanennya. Artinya apa Bapak Ibu? Tidak berat lagi. Kalau kita latih puasa Senin Kamis di bulan Sya'ban, masuk Ramadan itu hari pertama mudah. Bagi orang-orang itu berat. Hari terberat hari pertama. Banyak tantangannya, apalagi pasar itu penuh dengan bukaan. Mulai dari pagi sampai sore. Nah, kita baru hari itu mulai Bapak Ibu. Bagaimana tidak berat? Mulai dari minuman, gorengan, semuanya ada. Nah, tapi kalau lah biasa di bulan Sya'ban, nah sudah, enjoy aja. Nah, orang nak baca Quran, dengar kawan berapa? 1 juz. Berapa? 2 juz. Ya, mereka sudah latihan. Kalau kita baru hari itu nak tancap gas, woi alangkah sulitnya 1 juz. Ya, kenapa? Lidahnya sudah kaku. Setahun libur Bapak Ibu. Setahun tak pernah baca Quran, Ramadan masuk nak baca Quran, ya berat. Maka Bapak Ibu, mari kita periksa keimanan tadi, kita lebih kuatkan lagi. Karena walaupun keimanan itu kuat sekarang, kata ulama kita dia bisa tercabut bagaikan orang-orang munafik tadi, orang-orang musyrik tadi. Kalau dia tercabut, dia bagaikan tanaman yang menjalar, tercabut, kering, datang angin mudah ditiup. Sangat mudah Bapak Ibu. Sedikit-sedikit masalah, habis, putus asa. Nah, ini karena keimanan tidak tertancap kuat di dalam hati kita. Maka kita setiap habis sholat meminta kepada Allah agar selalu diberikan keimanan yang kuat, umur yang diberkahi, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dimudahkan beramal ibadah. Nah, itu ya permintaan kita Bapak Ibu. Kemudian dengan amalan-amalan yang kita persiapkan, semoga itu menjadi bekal kita nanti untuk memasuki Ramadan, dan Ramadan kita tinggal menunai, memanen hasilnya, dekat dengan Allah Subhanahu wa taala, dan keluar Ramadan kita sudah terbiasa Bapak Ibu. Tidak baru lagi untuk istilah baca Quran, tidak baru lagi istilah puasa, karena kita sudah latihan 3 bulan. 3 bulan kita latih diri kita, insya Allah kita akan lebih matang lagi. Baik Bapak Ibu, mungkin itu yang bisa kami sampaikan pada pagi hari ini. Kalau ada salah kata mohon maaf. Kita tutup dengan doa kafaratul majelis. Subhanakallahumma wa bihamdika asyhadu an la ilaha illa anta astaghfiruka wa atubu ilaik. Assalamualaikum warahmatullahi wabarakatuh.